Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang belum bisa move on darimu. Oke, siapakah dia? Aku akan menarik energi dari si dia, seseorang yang belum bisa move on dari kamu. Oke, dia adalah seseorang yang masih memiliki ketertarikan yang kuat padamu ya. Bahkan di sini dia sering sekali loh berkomunikasi secara batin dengan kamu. Jadi mungkin akhir-akhir ini kamu kayak ngerasain tiba-tiba dadamu sesak ya, tiba-tiba kamu kepikiran dia, tiba-tiba kamu rindu dia. Seperti itu bentuk dari koneksi batin yang dia kirimkan ke kamu. Dia masih percaya situasi apapun yang sekarang terjadi, kalian pasti bisa bersatu kembali atau bisa menjalani hubungan kembali gitu. Ya, aku lihat di sini. Dia masih yakin bahwa memang saat ini semesta menginginkan kalian untuk berpisah dulu kah, atau jeda dulu kah, seperti itu. Apapun situasi sekarang, dia merasa masih yakin bahwa semesta akan membantu dia atau menolong dia untuk tetap bersama kamu. Kenapa seperti itu? Karena di sini dia masih mencintai kamu. Ada true love di sini. Dia yakin kalau dia masih mencintai kamu, pasti kamu juga masih mencintai dia gitu. Atau paling tidak kalau dia masih mencintai kamu, pasti akan ada jalan untuk kamu dan dia bersama kembali gitu. Ya, bahkan aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu ya di media sosial ataupun dari kejauhan untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya sedang kamu lakukan gitu. Kalau misalkan ada tuh yang komen, gimana mau stalking, orang udah aku blokir, atau misalkan aku udah diblokir dengan si dia, ada cara-cara tertentu yang akan dia lakukan gitu ya. Jadi kamu gak usah bingung gitu. Mungkin kamu tidak tahu aja, mungkin dia membuat fake account ya untuk menstalking kamu ya, seperti itu. Intinya di sini dia masih cari-cari tahu keadaan kamu kok gitu. Kalau misalkan nggak dari media sosial, mungkin dia dari kejauhan ya, dari kejauhan mungkin kalian sekantor, atau kalian punya teman yang sama. Nah, dia lewat teman kamu itu gitu. Ya, intinya di sini dia masih sering cari-cari tahu keadaan kamu atau apa yang saat ini kamu lakukan, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini nih kan ya, ada let your friends help you tuh. Aku lihat kayaknya dia ini bisa jadi stalkingnya di akun teman-teman kamu ya, akun di teman-teman kamu, atau dia bertanya pada teman-teman kamu. Jadi dia minta bantuan sama teman-teman kamu gitu. Atau mungkin dia pakai akun teman dia untuk stalkingin kamu kayak gitu. Soalnya di sini ada teman ya, dia melibatkan teman untuk tetap memantau kamu. Oke, aku lihat di sini ada relationship involving. Dia ini nampaknya punya inner child ya. Nah, saat ini aku melihat kayaknya dia ini lagi mencoba untuk menyembuhkan inner child-nya, karena dia ingin memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia gitu ya. Dia ingin punya perkembangan di hubungan kamu dengan dia. Dia ingin melangkah ke fase selanjutnya di hubungan kalian. Dia pengen ada pertumbuhan ya. Nah, mungkin dia tahu, dia sadar kenapa hubungan ini bisa hancur, kenapa hubungan ini tertunda, kenapa kalian berpisah tuh gara-gara si inner child-nya dia ini yang belum hilang atau belum bisa dia perbaiki, seperti itu. Terus juga ada kiss ya, di situ ada kisses. Bahkan aku melihat di sini dia tuh sangat mencintaimu, bahkan tanpa syarat ya. Dia ingin memberi dan menerima kasih sayang sama kamu. Aku lihat di sini dia benar-benar jatuh cinta banget sama kamu. Cuman sayangnya hubungan ini karmic relationship ya. Ya, karmic relationship berarti memang ada pemicu yang membuat hubungan kalian selalu bergejolak.
Jadi bahkan ada kebencian juga nih, mungkin kamu benci sama dia ya karena walaupun kalian saling mencintai, tapi karena ini bentuknya karmic relationship, mau nggak mau kalian harus melepaskan. Ya, jadi bisa jadi gini, kalau karmic relationship itu biasanya tentang perselingkuhan, ya. Jadi mungkin ketika masih sama kamu, dia pernah selingkuhin kamu, terus itu mungkin gak cuma sekali dua kali, akhirnya walaupun kamu mencintai dia, karena dia sering berulang kali selingkuhin kamu, ya udah, mau nggak mau kamu merelakan dia untuk meninggalkan dia gitu. Terus ada nih yang sering tanya, kalau misalkan dia cinta sama aku, kenapa dia selingkuh gitu, ya kan? Oke. Itu pertanyaan yang sebenarnya bukan seperti matematika 1 tambah 1 2 sih, ya. Kalau misalkan ada kesempatan dan ada peluang, dan kalau memang dia ini orangnya gampang tergoda, kenapa tidak gitu loh, ya. Orang alim sekalipun, kalau misalkan ada peluang dan dia dalam keadaan terhimpit, keadaan kepepet, apa sih yang enggak dilakukan gitu ya. Jadi ini bukan seperti matematika 1 tambah 1 pasti 2 gitu loh, ya. Jadi cobalah untuk melihat realitanya gitu ya. Oke. Memang menyakitkan karena ini karmic relationship, pasti menyakitkan gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini dia merasa kayak frustasi ya dengan keadaan hubungan kalian sekarang. Bahkan saat ini dia kayak nggak percaya diri gitu loh, ya. Nggak percaya diri, kan akhirnya dia menarik diri dari hubungan ini, menarik diri dari kamu, karena sebenarnya dia ini masih memiliki suatu ketakutan, ya. Atau bahkan dia ini punya kecemburuan yang besar terhadap kamu. Jadi gini, hubungan kalian berpisah, ya. Berpisah itu aja udah menyiksa dia loh, udah membuat dia merasa sakit, frustasi gitu. Ditambah lagi kok nggak kunjung juga kalian itu bersama lagi, bersatu kembali, sehingga ada rasa kecemburuan, kok kamu bisa sih betah tanpa aku. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ego dia di sini bermain. Terus juga dia sekarang sering melihat foto-foto kamu, ya, mengingat atau mengenang apa yang pernah terjadi di antara kalian, apa yang pernah dia alami bersama kamu. Aku lihat di sini ya, karena di sini ada kamera, dia selalu mengingat-ingat momen-momen saat bersama kamu. Terus juga ada mirror di sini, berarti kalian ini sebenarnya cerminan, ya, cerminan. Jadi mungkin kalian memiliki kesamaan. Ya, mungkin sifatnya, tingkah lakunya, kamu itu cerminan dari dia, dia cerminan dari kamu, ya, atau mungkin citra diri kalian, ya, sehingga kalian itu bisa ketika saling melihat atau menatap satu sama lain gitu, kalian kayak bisa introspeksi diri gitu loh. Oh, dulu aku pernah kayak gitu tuh, pernah ngelakuin apa yang pernah dia lakukan. Oh, jadi seharusnya aku tidak seperti itu. Akhirnya kamu introspeksi, dan sebaliknya pun dia gitu. Ketika dia ngeliat kamu, akhirnya dia keinget dengan sikap dia, tingkah laku dia, atau apapun yang pernah dia lakukan yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Akhirnya di sini dia introspeksi diri. Nah, terus juga aku melihat di sini memang dia adalah orang yang pernah memberikan luka terhadap kamu. Ya gimana enggak ya, karena ini karmic relationship. Oke, Three of Wands. Kalau aku melihat sebenarnya dia ini sekarang ini melihat sekarang dia ini apa ya, bisa dibilang tuh kayak akan melangkah ke fase selanjutnya dari hubungan romantis dia, ya, bersama kamu. Saat ini dia tuh pengen banget melangkah ke fase selanjutnya dengan kamu. Cuman memang ini masih dalam wacana, masih dalam pemikiran, ya. Dia masih memikirkan masa depan atau cara untuk bisa bersama kamu di masa depan itu gimana. Terus itu cara untuk bisa dia tegas ngomong bahwa dia itu menginginkan kamu itu gimana, ya. Aku lihat di sini untuk menunjukkan ke kamu bahwa dia itu benar-benar masih sayang sama kamu tuh gimana, ya. Jadi sebenarnya ini masih dalam wacana, ya, masih dalam pemikiran dia.
Karena aku lihat juga kan komunikasi di antara kamu dengan dia juga buruk ya. Jadi untuk komunikasi dengan kamu juga gimana caranya untuk memulainya kayak gitu. Jadi ada kecanggungan di sini, ada apa ya? Ya kecanggungan, ada kebingungan dari si dia untuk memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia. Apalagi di sini ada strength. Dia ini ternyata punya sifat yang mendominasi. Semua harus ngikutin apa mau dia. Intinya egois lah ya. Ternyata selama ini dia tuh egois banget sama kamu. Jadi mungkin kamu kecewa sama dia karena selama ini dia terlalu egois. Akhirnya kamu kecewa. Gitu ya. Kamu harus ngikuti maunya dia, tapi sedangkan kamu kalau misalkan mau sesuatu belum tentu dia akan melakukan apa yang kamu mau gitu ya. Akhirnya ya udah, saking mendominasinya dia atau mengontrolnya dia, akhirnya mungkin kamu di sini kecewa ya, karena kamu sudah terlalu sering dan terlalu lama diabaikan kepentingan kamu terhadap dia gitu ya. Kamu udah terlanjur kecewa banget gitu sama dia. Jadi dia bingung harus gimana memperbaiki rasa kecewamu terhadap dia. Gimana apalagi di sini juga aku lihat kayak kamu itu udah nggak percaya lagi gitu loh sama dia. Nah, dia juga akhirnya bingung gimana caranya untuk mengembalikan kepercayaanmu terhadap dia gitu. Ya, aku lihat di sini. Oke, dan kemudian ada the star. Ada dorongan ya di hati dia untuk kembali lagi sama kamu, untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Kenapa? Karena di sini dia merasa bahwa kamulah pasangan potensial yang tepat untuk dia, gitu ya. Bahkan di sini juga dia memang sempat tuh ingin memulai hubungan dengan orang baru. Tapi bayang-bayang kamu itu selalu menghantui dia, selalu mengingatkan dia ke kamu lagi gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak nggak nyaman, nggak tenang gitu ya. Dia ngerasa menjalani hubungan dengan orang baru, tapi kalau misalkan pikiran dia selalu tertuju ke kamu lagi, ya nggak bisa langgeng gitu ya. Justru malah terganggu gitulah hubungannya ya. Jadi makanya dari itu dia di sini selalu ada dorongan untuk kembali ke kamu, menyembuhkan masalah atau hubungan kalian di masa lalu, dan ya melanjutkan hubungan kalian di masa depan gitu. Selalu ada dorongan itu gitu. Cuman aku melihat di sini ada Nine of Cups. Nine of Cups berarti saat ini tuh dia sedang mencoba untuk mengabaikan ini. Ya, dia sedang mencoba untuk mengabaikan apa ini namanya? Apa sih namanya? The Star ya. Dia sedang mencoba untuk tenang aja dulu deh gitu ya, nggak mau terburu-buru dalam kembali ke kamu atau mengambil keputusan kembali ke kamu gitu. Dia sedang mencoba untuk menikmati hidup dia dulu, mencoba untuk senang-senang dulu dengan teman-temannya, mensyukuri dulu dengan apa yang dia punya, seperti itu. Kalau memang aku rasa ya, orang ini tuh memang lelet, orang ini tuh lambat ya, orang ini tuh banyak sekali menunda-nunda. Karena ya itu tadi, punya rasa takut, ketakutan atas sesuatu gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, dia sedang menikmati hidup aja, menikmati hidup dia, mensyukuri apa yang dia punya. Terus itu ya have fun dengan teman-teman, kenalan dengan orang-orang baru, seperti itu. Tapi apakah dia siap menjalin hubungan dengan orang baru? Aku lihat kayak ya itu tadi, ketika dia mau melangkah dengan orang baru, bayang-bayang kamu hadir kayak gitu. Jadi belum bisa untuk benar-benar menjalin hubungan dengan orang baru. Kalau misalkan kamu sekarang lihat dia bersama orang baru, kehidupan dia tuh sebenarnya terganggu dengan pemikiran dia tentang kamu terus. Jadi hubungan dia dengan orang barunya itu nggak langgeng ya, selalu terhambat dengan kamu lagi gitu ya. Jadi aku lihat di sini. Nah, kenapa dia justru nggak mau, udah terbayang-bayang kamu terus tapi nggak mau juga effort ke kamu? Karena dia takut, dia masih nggak tahu gimana caranya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia kan punya masalah sama kamu. Nah, dia nggak tahu solusinya untuk memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia itu gimana gitu loh. Makanya di sini dia masih
stuck, masih diem, masih nggak melakukan apapun. Dan memang orangnya ini orangnya lambat, orangnya lemot. Lemotnya itu lemot dalam action ya, nggak satset gitu loh kalau bertindak. Ya makanya ya, aduh nggak bisa diharapin sih sebenarnya ya kalau aku lihat di sini. Kemudian ada Six of Sword. Oke, kalau aku lihat ya, dia pengen komunikasi lagi dengan kamu. Cuman dia menunggu waktu yang tepat. Ya, dia menunggu waktu yang tepat dan menunggu keberanian dari diri dia. Dia berani terus tegas, mantep dulu baru dia akan datang. Nih, soalnya kartunya seperti ini. Ada Six of Sword ya. Dia akan komunikasi lagi dengan kamu. Kalau misalkan datang secara fisik, kalau itu ya ada kemungkinan deh, ya ada kemungkinan karena ini ada The Chariot ya. Tapi yang pasti di sini ada komunikasi dulu, komunikasi. Dia ingin memperbaiki hubungan atau masalah di antara kamu dengan dia dan kembali melanjutkan hubungan dengan kamu. Ya, cuman ya itu tadi, dia harus bisa berani dulu, berani, tegas, yakin bahwa dia mampu untuk menghadapi emosinya kamu, amarahnya kamu, pertanyaan-pertanyaannya kamu. Terus itu dia juga udah punya solusi, udah punya keberanian, punya mental ya untuk menghadapi kamu dan masalah yang ada di antara kalian berdua kayak gitu. Kalau aku lihat memang kalau udah kayak gini tuh biasanya agak lama ya. Ya, tapi tergantung energi orangnya ya, tergantung energi orangnya. Tapi intinya kalau apakah dia akan menghubungi kamu? Ya, menghubungi kamu. Apakah dia akan datang lagi? Potensinya ada. Potensinya ada. Asalkan di sini yang terpenting adalah dia udah berani dulu menghadapi kamu. Gitu. Soalnya di sini masih ciut ya, masih ciut, mentalnya itu masih ciut untuk menghadapi kamu. Karena ya itu tadi, dia belum memiliki solusi untuk masalah di antara kalian. Kalau misalkan masalahnya tentang kejelasan hubungan deh misalkan gitu, ya berarti dia belum berani untuk berkomitmen gitu. Mungkin dia masih ada masalah sehingga dia belum berani untuk berkomitmen. Keinginan ya ada, tapi apakah keberanian itu ada? Belum ada. Jadi nggak usah ditunggu deh ya. Kalau misalkan dia udah berani dan mau datang, pasti datang kok gitu. Jadi lebih baik kamu fokus aja dengan hidupmu gitu ya. Dialah orang yang belum move on dari kamu, cuman mentalnya masih ciut gitu. Jadi belum berani untuk menghadapi kamu atau datang ke kamu gitu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo, ada Aquarius dan ada Cancer. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian ya, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulannya, bulan lahir atau bulan lahir kamu atau bulan lahir dia, atau bulan perpisahan kalian atau bulan spesial di antara kalian. Ada ada Juli, ada Januari, ada September, ada Februari, ada Agustus, Juni, April, dan November. Kemudian sionya bisa sio kamu, sio dia, kalian situasikan aja ya. Ada kerbau, ada macan, ada naga, ada monyet, ada ayam, terlihat nggak?
tikus, kambing, dan kelinci. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.